konsentrasi dan mendahulukan konsolidasi. Ya. Lain-lain biarlah saya, Ketua Umum, dan Tuhan yang tahu apa yang sudah kita membuat komitmennya. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi persaingan. Kita sudah bersatu. Ya kalau menurut saya, kalau semua itu memahami tentang petugas partai, satu sebagai petugas partai anggota legislatif DPR RI, yang kedua sebagai ketua DPP dan ketua DPD partai. Kita kan belum memutuskan, tapi bukan berarti saya tidak maju. Ya. Nah, kita lihat perkembangan ke depan. Tapi yang pasti kita punya pengalaman pahit, pemaksaan aklamasi itu telah membuat kita pecah. Dan kita pernah pecah, andanya Ancol dan Bali. Kalau mau jadi pemimpin, ya entar dulu dah. Nah kalian jangan tiru-tiru kayak gitu loh. Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau enggak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Jangan lagi. Demokrasi yang ada di Golkar jangan dibunuh, biarkan dia tumbuh berkembang. Kalau yakin didukung oleh mayoritas pemilik suara, ya kenapa mesti takut kemudian merancang untuk aklamasi. Pasti demokrasi itu dan menang itu akan tercapai melalui pertarungan di Ganjar Pranowo dilamar Golkar, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masuk radar. Sebagai pembuka kata kuncinya, semakin besar potensi kemenangan pasangan calon, maka makin banyak parpol yang akan merapat dan mendukungnya. Paham kan yang saya maksud? Begini, saya tertarik dengan pernyataan Airlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu di Solo. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan arahan terkait strategi untuk pemenangan Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024 kepada para pengurus daerah dan kader se-Jawa Tengah di Hotel Alana Kolomadu kemarin. Hartarto menginginkan agar Partai Golkar menjadi nomor 1. Menurut Hartarto, sesuai hasil Munas, Raptimnas, dan Rakernas Partai Golkar, target menang pemilu presiden atau pilpres, pemilu legislatif atau pileg, dan pemilu kepala daerah atau pilkada adalah hal yang tidak bisa ditawar. Sudah saatnya Partai Golkar menjadi nomor 1, dan untuk menjadi nomor 1 tidak bisa dengan diam. Semua jajaran harus aktif. Bagi saya, pernyataan Airlangga ini menarik untuk dikulik lebih dalam. Partai Golkar ini menurut saya unik. Sebetulnya, kalau mau jujur, banyak kader Golkar yang cerdas, tak terbilang tokoh nasional yang lahir dari salah satu partai yang besar di era rezim Soeharto ini. Jarang kita temui kader Golkar yang vokal di luar nalar. Mereka biasanya menyampaikan dengan sangat terukur dan elegan. Para kadernya rata-rata matang, ini yang membuat rakyat suka. Sebelumnya, sedikit mengenai Golkar, muncul dari kolaborasi gagasan 3 tokoh, Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiganya mengajukan gagasan integralistik collectivity sejak 1940. Saat itu, gagasan 3 tokoh ini mewujud dengan adanya golongan fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sanskerta sehingga menjadi golongan karya pada 1959. Sampai saat ini, golongan karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar. Pada dekade 1950-an, pembentukan golongan karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi yang khas Indonesia. Wujud demokrasi inilah yang sering disuarakan Bung Karno, Profesor Supomo, maupun Ki Hajar Dewantara. Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui golongan karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan alternatif dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu, sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dan kemudian
seiring berjalan waktu, Golkar berubah menjadi kendaraan partai politik dan menjadi tunggangan rezim Soeharto sampai 32 tahun lamanya. Kendati Golkar sudah mereformasi dirinya, tapi aroma Soeharto masih cukup kental di tengah masyarakat. Kembali ke pernyataan Airlangga saat di Kota Solo, entah mengapa ia memilih kampung halamannya Jokowi untuk menegaskan tekadnya. Seperti halnya dulu kehadiran Jokowi di dalam partai PDIP terdongkrak suara nasionalnya karena ada sosok Jokowi. Tanpa Jokowi, PDIP belum tentu menang secara nasional. Lantas, siapa tokoh atau figur kuat yang dikehendaki rakyat dalam tubuh Golkar? Kabar buruknya, untuk sampai saat ini belum ada. Airlangga sebagai ketua umum dan dicalonkan oleh para kadernya secara elektabilitas masih kecil. Hasil survei dari survei New Indonesia, elektabilitas 1,3%. Bahkan, Hartarto kalah dengan politikus yang terbilang masih minim pengalaman, AHY. Jika Airlangga Hartarto maju di 2024, sebaiknya bukan sebagai calon presiden, tetapi lebih pas jika sebagai calon wakil presiden. Meski sebetulnya secara kapasitas dan kapabilitas masuk, tetapi tidak secara elektabilitas. Perlu diketahui, Airlangga ini termasuk menteri kesayangan Jokowi, seorang birokrat tulen. Ada 3 calon presiden yang terbilang cukup moncer elektabilitasnya, silih berganti menduduki top of mind sampai saat ini, antara lain Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dari ketiga nama tersebut yang memungkinkan digandeng dengan mempertimbangkan basis kekuatan dukungan di luar partai, tentunya Ganjar Pranowo. Sebab sampai saat ini, organ Ganjar kian berkibar, tersebar di dalam negeri, bahkan luar negeri. Dan yang tidak kalah penting, keterpilihan Ganjar dari kelompok milenial, Gen Z, dan Y cukup tinggi. Ini tentu sejalan dengan keinginan Partai Golkar. Ganjar dan Airlangga ini juga diketahui sama-sama dari Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, dan Ganjar sebagai ketuanya. Tetapi dengan catatan, Ganjar benar-benar sudah diblokir oleh PDIP. Tetapi jika melihat gelagat sejak awal, Ganjar memang diganjal. Dilematis bagi Megawati, anaknya Puan Maharani yang diharapkan menjadi penerus terah Soekarno, tapi elektabilitasnya masih sauprit. Dan buat Ganjar, jika benar tawaran Golkar itu pertaruhannya besar, jika menang, maka PDIP akan berubah menjadi lawan. PDIP akan berdiri kokoh sebagai oposisi. SBY seri kedua bisa terjadi, dan jika Ganjar kalah, karirnya bisa selesai. Sedangkan PDIP sendiri sangat memungkinkan tetap menaikkan nama Puan Maharani. Jika tidak, DPD dan DPC seluruh Indonesia bisa ngambek, sebab mereka mungkin sudah banyak keluar uang untuk menaikkan elektabilitas Puan. Sebelumnya, sedikit mengenai Golkar, muncul dari kolaborasi gagasan 3 tokoh, Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiganya mengajukan gagasan integralistik collectivity sejak 1940. Saat itu, gagasan 3 tokoh ini mewujud dengan adanya golongan fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sanskerta sehingga menjadi golongan karya pada 1959. Sampai saat ini, golongan karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar. Pada dekade 1950-an, pembentukan golongan karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi yang khas Indonesia. Wujud demokrasi inilah yang sering disuarakan Bung Karno, Profesor Supomo, maupun Ki Hajar Dewantara. Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui golongan karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan alternatif dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu, sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional. Dan kemudian, seiring berjalan waktu, Golkar berubah menjadi kendaraan partai politik dan menjadi tunggangan rezim Soeharto sampai 32 tahun lamanya.
Kendati Golkar sudah mereformasi dirinya, tapi aroma Soeharto masih cukup kental di tengah masyarakat.